Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan menceritakan film absurd aneh yang pastinya akan membuat kalian tercengang. Bagaimana tidak aneh, dari judul filmnya aja yaitu SSSSS atau S-nya 7 kali. Nah, film ini dirilis pada tahun 1973. Film ini menceritakan seorang ilmuwan gila psikopat yang terobsesi pada ular. Dia berencana ingin mengubah manusia menjadi ular. Lalu, bagaimanakah eksperimennya itu berhasil atau tidak? Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini mengisahkan seorang ilmuwan yang terobsesi dengan ular. Saking terobsesinya, dia ingin mengubah manusia menjadi ular. Setelah melakukan berbagai eksperimen, akhirnya dia berhasil menciptakan obat yang bisa mengubah manusia menjadi ular. Untuk menguji obat itu, dia menyuntikannya kepada asistennya sambil berkata, "Tenang saja, ini cuma penawar yang akan mencegah virus masuk ke tubuhmu." Namun, sang asisten tidak tahu kalau si ilmuwan ini sedang membohonginya. Where we store venom. And he can't even be induced to bite. Watch me. Poisonous. A yellow Sunday. It's basically a family business. Well, Dr. Stoner. Immunization is an art. Every few days for the next month. Waktu pun berlalu dan kondisi asistennya mulai berubah. Kulitnya perlahan-lahan mengelupas dan muncul sisik ular di tubuhnya. Bagian bawah tubuhnya berubah menjadi ular, tapi bagian atasnya masih menjadi manusia. Dengan perubahan ini, dia pun kehilangan banyak kemampuan manusia seperti berbicara, berjalan, dan bahkan dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang penderitaan yang dialaminya. Melihat keadaan ini, sang ilmuwan malah memanfaatkan kelemahannya, lalu menjualnya ke sebuah pertunjukan sirkus. Dengan uang hasil penjualan itu, lagi-lagi, dia berencana ingin melakukan eksperimen baru, yang dimana dalam eksperimen pertamanya ini, asistennya hanya berubah setengah menjadi ular. Nah, kini dia ingin mengubah manusia sepenuhnya menjadi ular. Orang-orang di pertunjukan sirkus datang dari berbagai tempat untuk melihat makhluk aneh ini, yaitu setengah manusia dan setengah ular. Tanpa mereka ketahui bahwa semua ini adalah hasil dari eksperimen gagal ilmuwan gila psikopat. Kemudian, sang ilmuwan terlihat sedang mencari korban baru untuk eksperimen berikutnya. Dia bertemu dengan seorang temannya yang sesama profesor dan dia berkata, "Aku butuh asisten baru karena asisten lamaku telah resign." Ilmuwan edan ini menjelaskan bahwa dia sedang melakukan eksperimen baru dan membutuhkan bantuan. Temannya menanyakan detail tentang eksperimen tersebut, tapi sang ilmuwan tidak menjawab. Lalu temannya memperkenalkan seorang pemuda bernama David yang sangat tertarik pada ilmu sains. David sedang mencari pekerjaan part-time karena dirinya merupakan seorang mahasiswa dan dia berencana untuk mencari pengalaman dan dia berpikir bekerja dengan seorang ilmuwan akan sangat bermanfaat. David senang mendengar tentang pekerjaan barunya ini. Tanpa banyak bertanya, dia ikut dengan sang ilmuwan ke laboratoriumnya. Pada hari pertama, ilmuwan itu memperkenalkan ular-ular yang dimilikinya kepada David. David memperhatikan bahwa sang ilmuwan telah mengkategorikan ular-ular itu dengan label yang berbeda-beda. Label merah menandakan ular yang sangat beracun. Jika ular itu menggigit, orang akan mati seketika. Label hijau berarti ular itu tidak beracun.
Label kuning berarti ular itu beracun, tapi masih ada cara untuk menyembuhkannya. Ilmuwan itu berkata, "Jangan khawatir, aku punya penawar untuk semua racun ular-ular ini. Bahkan untuk ular mamba yang sangat beracun, dia memiliki penawarnya." Sekedar informasi, jadi setetes racun ular mamba cukup untuk membunuh 10 orang. Jika ular ini menggigit, seseorang bisa mati hanya dalam waktu 1 jam. Dan orang itu bahkan tidak sadar telah digigit ular. Sebelum meninggal, dia akan merasa seperti terkena serangan jantung. Ilmuwan itu juga mengajari David cara mengambil racun dari ular tersebut. Please. That controls the heartbeat. The victim's Setelah mendengar penjelasan itu, David bertanya, "Apa yang saya harus lakukan di sini?" Sebelum menjawab, ilmuwan itu berkata, "Pekerjaanmu akan terlihat nanti. Yang pertama, aku akan memberimu suntikan. Jangan khawatir, ini hanya vaksin racun. Dan kau disuntik agar jika ada ular yang menggigitmu di sini, setidaknya hidupmu tidak akan terancam." David pun setuju dan menerima suntikan itu tanpa curiga bahwa ini bisa jadi sebuah eksperimen. Dalam film ini dijelaskan bahwa vaksin yang diberikan kepada David dibuat dari gen ular kobra. Jika ular kobra menggigit orang biasa, nah biasanya orang itu tidak bisa selamat atau meninggoy. every few days for the next month or so. Setelah disuntik, ilmuwan dan David mulai berbincang-bincang, dan kemudian waktu makan pun tiba. By the way, David akan tinggal di rumah ilmuwan ini. Ketika sedang makan, David tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dia mulai merasa sakit kepala yang luar biasa. Ilmuwan itu berkata agar David tidak usah khawatir. Ini hanya efek samping dari vaksin itu. What else would you call it? You better help this boy. Putri ilmuwan psikopat membawa David ke kamar untuk beristirahat, dan pada malam hari, David mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berhalusinasi tentang ular. Tidak hanya itu, ia juga merasa sangat kepanasan. Namun pada akhirnya, David terus tidur hingga larut pagi. Di pagi hari, dia mendengar suara orang ramai-ramai di luar rumah. Ketika keluar, dia melihat banyak orang berkumpul di luar rumah. Mereka datang untuk melihat pertunjukan ilmuwan edan psikopat, yang dimana ilmuwan itu akan mengambil racun ular kobra tanpa perlindungan apapun. Ilmuwan itu sangat ahli dalam hal ini, tapi setiap kali melakukannya, dia pun sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa kesalahan kecil bisa merenggut nyawanya. Lalu di sana ada juga seorang fotografer yang ikut menyaksikan sambil mengambil foto. Begitu fotografer itu mengambil foto ular kobra itu marah dan merasa terganggu karena flash dari kamera. Dalam kemarahannya, ular kobra itu hampir menyerang ilmuwan. Tetapi untungnya sang ilmuwan dapat selamat dan menaklukkan ular kobra itu. Akhirnya, dia berhasil menangkap ular kobra itu dan mengambil racunnya. Semua orang yang ada di sana bertepuk tangan dan memberi saweran uang kepada pertunjukan ini. Dengan semua uang itu, lagi-lagi ilmuwan edan psikopat ini akan melanjutkan eksperimen barunya. Tetapi sekarang, hari demi hari, uang yang dimilikinya itu semakin menipis. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan bahwa kulit David mulai mengelupas. Melihat ini, tentunya David sangat ketakutan. Ketika David bertanya kepada sang ilmuwan tentang apa yang dialaminya, ilmuwan itu mengatakan bahwa ini adalah efek samping dari vaksin. Bahkan, sang ilmuwan sendirilah yang membantu David untuk mengelupas kulitnya. Ilmuwan itu juga mengatakan bahwa pengelupasan kulit adalah tanda yang baik. Ini berarti vaksinnya bekerja dengan lancar. Burns off the superficial layers of the skin is the first and last time. David kemudian berkata bahwa sekarang dia lebih suka dengan cuaca dingin. Dia tidak suka berada di tempat yang panas.
Tetapi meskipun begitu, ilmuwan itu berkata pada David, apapun kondisinya, kamu harus selalu pakai jaket ya. Sementara itu di sisi lain, para polisi datang ke rumah ilmuwan psikopat tersebut. Mereka sebenarnya mencari asisten ilmuwan itu dan sedang menyelidiki rumah serta laboratorium milik ilmuwan edan tersebut. Ilmuwan itu mengizinkan para polisi untuk masuk karena dia tahu bahwa polisi tidak akan menemukan bukti apapun di sana. Saat mereka masuk ke laboratorium, para polisi melihat putri sang ilmuwan sedang memperhatikan seekor ular piton yang berukuran besar. Bahkan saat memindahkan ular itu ke ruangan lain, para polisi itu membantunya. Setelah mencari dan tidak menemukan apapun, para polisi itu akhirnya pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, ilmuwan edan psikopat ini setiap harinya terus-terusan memberikan vaksin kepada David. Dan David tidak pernah bertanya mengapa semua ini dilakukan kepadanya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, David mulai mengalami halusinasi tentang ular. Tetapi dia tetap bekerja di laboratorium ini. Dia mulai menyukai putri ilmuwan itu yang bernama Christina. Dan mungkin Christina juga menyukai si David. Lalu keduanya pergi ke kota lain untuk membeli beberapa ular. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti untuk melihat pertunjukan sirkus. Di sana ada pertunjukan ular. Mereka mendengar bahwa ada makhluk setengah manusia dan setengah ular. Christina tidak suka mendengar ini. Dia tidak tertarik untuk melihatnya. Tetapi sebaliknya, David tertarik. David membeli tiket dan masuk ke dalam, yang dimana dia melihat asisten lamanya ilmuwan. Ternyata dia adalah senior David di kampus. Ketika asisten itu melihat David, dia langsung mengenalinya. Dia ingin memberitahu David bahwa ilmuwan atau bosnya si David ini yang menyebabkan semua ini terjadi padanya. Tetapi sayangnya dia tidak bisa berbicara. Dia mengenali David, tetapi kemudian David mengabaikannya dan keluar begitu saja. Ladies and gentlemen, dollars and change. Step right in, ladies and gentlemen. 1,000. Thank you. You're welcome. David keluar dan melihat seorang pria yang sedang mengganggu Christina. Christina memberitahu David tentang hal ini dan David langsung melawan pria itu. Ternyata pria itu jauh lebih kuat daripada David dan hampir mengalahkannya. Tetapi tiba-tiba darah David mulai mendidih. Dan anehnya lagi, dia mulai berperilaku seperti ular, seolah-olah ada ular di dalam dirinya. Seperti ular pada umumnya, dia mulai menggigit pria itu karena dianggap sebagai musuhnya. Tentu saja si David ini masih manusia, jadi dia tidak benar-benar melukai pria itu. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan menangani situasi tersebut. Dan singkatnya, Christina dan David pun bisa pulang ke rumah. Namun, pria yang berkelahi dengan David tentunya tidak melupakan pertarungan tersebut. Dia ingin merencanakan balas dendam. Jadi, dia secara diam-diam mengikuti mereka, lalu datang ke rumah Christina. Pada tengah malam, dia mencoba masuk ke kamar Christina. Tetapi sebelum dia berhasil masuk, tiba-tiba ada seekor ular melilit tangannya. Ya, itu adalah hewan peliharaan milik Christina. Pria itu panik saat melihat ular tersebut dan terjatuh dalam upayanya untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya dia pun membunuh ular tersebut. Kemudian, begitu David, ilmuwan itu, dan Christina menghampiri suara keributan, mereka melihat bahwa ular itu sudah mati. Pria itu mengambil setengah badan ular tersebut dan pergi sambil memaki-maki mereka. Christina sangat sedih melihat ular peliharaannya mati, dan ayahnya atau ilmuwan psikopat ini juga merasakan hal yang sama. Ilmuwan itu ingin membalaskan dendam pada pria tersebut. Jadi, dirinya mengambil ular paling berbisa dari labnya dan kemudian pergi ke rumah pria itu. Secara diam-diam, dirinya melepaskan ular itu di kamar pria tersebut. Ketika pria itu sedang mandi, ular tersebut menggigitnya. Dan benar saja, setelah digigit ular paling berbahaya ini, pria itu pun meninggoy dan dendam ilmuwan itu pun terbalaskan.
Kemudian, sang ilmuwan kembali ke rumahnya sambil membawa ularnya yang telah berhasil melakukan balas dendam. Di rumah, ilmuwan merasa bahwa Christina dan David semakin dekat satu sama lain. Mengetahui hal ini, dirinya merasa kecewa dan langsung memarahi Christina. Christina pun terheran-heran karena ayahnya tidak pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Jadi, kenapa sekarang malah begini? Ayahnya berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang aku katakan adalah kamu harus menjauhi David dan harus menuruti ini." Hingga akhirnya ilmuwan itu mengunci David di sebuah ruangan dekat labnya, yaitu sebuah ruangan tanpa cermin. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada si David. Warna tubuhnya mulai berubah, wajahnya berubah, dan ada sisik seperti ular kecil di tubuhnya. Jelas bahwa eksperimen sang ilmuwan sedang bekerja. Di saat yang bersamaan, Christina juga ingin bertemu dengan David. Tetapi ilmuwan itu menghentikannya, mengatakan bahwa David sedang sakit dan vaksin itu memberikan efek negatif padanya. Namun, ketika Christina bersikeras ingin menemui David, ayahnya malah menyuruh Christina pergi ke kota lain untuk membeli ular baru lagi. Setelah itu, ilmuwan tersebut kembali menghampiri David dan menyuruh minum sesuatu karena dia sedang sakit. Sang ilmuwan berkata, "Minumlah ini dan kamu pasti akan sembuh." David meminumnya tanpa berpikir, dan setelah diminum, dia mulai merasakan sakit perut yang luar biasa. David merasa seolah-olah semua organ tubuhnya menyusut. David memohon kepada sang ilmuwan untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi ilmuwan itu berkata, "Tidak, aku akan memberimu suntikan, dan kamu akan baik-baik saja." Sebelum sang ilmuwan memberinya suntikan, ilmuwan mendengar suara mobil di luar rumah. Ternyata seorang temannya datang untuk mencari David. Sebenarnya David ini sudah lama tidak pernah masuk kelas kuliah. Dan sekarang profesor ini curiga bahwa ilmuwan psikopat itu ada di balik semua ini karena ada juga seorang mahasiswa seniornya David yang telah lama hilang juga. Begitu melihat temannya, sang ilmuwan pun keluar untuk menghampirinya. Temannya itu berkata, "Aku ingin bertemu David." Tetapi ilmuwan itu menolak, mengatakan bahwa David sedang tidak sehat. Temannya itu yang merasa curiga. Akhirnya pergi dari sana. Tetapi secara diam-diam, dia malah masuk ke lab ilmuwan itu, yang dimana dia melihat bahwa David sudah berubah sepenuhnya menjadi ular. David ingin berbicara dengan profesor itu untuk meminta bantuan. Tetapi sekarang David sudah berubah menjadi ular, sehingga dirinya pun tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, ilmuwan psikopat itu juga ternyata sedang mengawasinya dari jauh. Jelas, jika temannya itu keluar dari sini, maka semua rahasianya akan terbongkar. Jadi, ilmuwan itu menyerangnya dari belakang dan membawa ke laboratoriumnya. Setelah itu, ilmuwan itu membiarkan ular-ular miliknya yang paling berbahaya menggigit temannya sampai meninggoy. What is this? Enlighten me on the difference between these two. Begitu temannya itu mati, sang ilmuwan menerima telepon dari Christina yang mengatakan, "Aku sudah sampai di toko hewan, tetapi tidak ada ular yang dikirim atas nama kita." Ular itu tidak ada karena sang ayah atau ilmuwan psikopat ternyata tidak pernah memesan apapun. Sekarang sang ilmuwan beralasan, "Tunggu dulu di sana sebentar, mungkin pengirimannya tertunda." Christina hanya bisa pasrah, tetapi dia bertanya-tanya, kenapa butuh waktu begitu lama? Kemudian pemilik toko menyarankan agar Christina pergi ke tempat sirkus terdekat. Di sana juga ada pertunjukan ular. Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa ular di sana. Dia memberitahu Christina bahwa ada ular setengah manusia dan setengah ular di sana. Christina pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Tanpa membuang waktu, akhirnya Christina pergi ke tempat pertunjukan sirkus. Namun, saat Christina tiba di tempat sirkus, dia melihat bahwa sirkusnya sudah tutup. Tetapi dia penasaran tetap ingin melihat ularnya.
Jadi, secara diam-diam, Christina masuk ke tempat penyimpanan ular dan di sana dia akhirnya melihat asisten pertama ayahnya yang sekarang sudah menjadi makhluk aneh karena eksperimen tersebut, yaitu separuh ular dan separuh manusia. Christina pun mengenali pria itu dan Christina juga menyadari bahwa semua ini adalah ulah ayahnya. Christina dengan cepat menyadari bahwa ayahnya mengirim dirinya ke kota lain hanyalah bagian dari rencana ayahnya yang psikopat itu. Dan sekarang nyawa David juga dalam bahaya. Untuk menyelamatkan nyawa David, Christina segera kembali ke rumah tanpa membuang waktu. Kemudian kita diperlihatkan bahwa istri dari pria yang dibunuh oleh ilmuwan sebagai balas dendam atas kematian ularnya datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Dia mengatakan kepada polisi bahwa suaminya telah membunuh ular milik sang ilmuwan. Dia yakin ilmuwan itu membunuh suaminya untuk balas dendam. Kemudian polisi bersiap untuk mengambil tindakan. Polisi juga menerima laporan lain tentang ilmuwan itu, yang dimana anggota keluarga profesor juga memberitahu polisi bahwa profesor itu terakhir kali pergi ke rumah ilmuwan psikopat dan tidak pernah kembali. Dan sebelum itu, ilmuwan tersebut memiliki seorang asisten dan sekarang keduanya yang merupakan mahasiswa tidak pernah masuk kuliah lagi. Setelah menerima begitu banyak laporan, polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Mereka pun dengan segera menuju ke rumah ilmuwan gila psikopat. Di dalam laboratorium, sang ilmuwan sedang melakukan eksperimen pada David. Dia meletakkan David di atas tandu dan memberinya suntikan lagi. Tubuh David sudah berubah menjadi ular, tetapi setelah suntikan ini, terjadi lebih banyak perubahan pada tubuh David. Tiba-tiba, mulutnya mulai menyusut menjadi mulut ular, dan kakinya berubah menjadi ekor, membuatnya menjadi ular kobra sepenuhnya. Think of it as Adam was the first man. Melihat hal ini, sang ilmuwan tentunya sangat senang, yang dimana eksperimennya ini berhasil. Kemudian, lebih gak manuk di akal lagi, ilmuwan itu malah mengadukan ular kobra asli dengan ular kobra yang tercipta dari tubuh David. Sang ilmuwan sangat menikmati pertarungan ini, tetapi sampai kapan kesenangan dia akan terus berlangsung? Yang dimana kita ketahui bahwasanya perbuatan jahat pasti akan ada balasannya. Dan benar saja, ular kobra asli menggigit sang ilmuwan karena kelalaiannya. Di sisi lain, Christina juga sampai di sana. Christina melihat ayahnya yang sedang sekarat, lalu dia pun berteriak meminta tolong. Teriakannya menarik perhatian ular kobra itu yang akan menyerang Christina. Namun, sebelum kobra itu dapat membunuh Christina, polisi yang datang untuk menangkap sang ilmuwan berhasil menyelamatkan Christina. Kemudian, di dalam laboratorium, kita diperlihatkan bahwa David yang telah berubah menjadi ular kobra kini sedang bertarung dengan Nihola, yaitu musang peliharaannya Christina. Tanpa ampun, musang itu membantai David kobra. Christina yang juga menyaksikan kejadian ini di depan matanya sendiri, dirinya berusaha mencoba melerainya. Namun naas, David kobra pun kalah bertarung dengan musang itu. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.